Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, jika sudah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Desti Aulia dari kelas Teknologi Laboratorium Medik. Selamat datang di video kali ini. Sebelum kita memulai, tujuan video ini kita akan membahas tentang organel sel. Sebelum mengetahui organel sel, kita akan membahas dulu apa itu sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Bisa dibilang, sel adalah batu bata penyusun tubuh semua makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, hingga manusia. Di dalam sel ada banyak komponen kecil yang bekerja sama agar sel bisa hidup dan menjalankan fungsinya. Komponen-komponen inilah yang kita sebut dengan organel sel. Nah, sekarang kita akan mengenal satu persatu organel sel, fungsinya, dan di mana letaknya. Yuk sama-sama kita pelajari satu persatu dengan cara yang lebih mudah. Di dalam sel, terdapat berbagai organel yang bekerja sama agar sel tetap hidup dan berfungsi. Yang pertama, kita masuk ke organel sel yang pertama, yaitu mitokondria. Mitokondria adalah pembangkit energi sel. Fungsinya menghasilkan ATP melalui respirasi sel dan letaknya menyebar di sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang kedua, yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Organel kecil ini bisa menempel pada retikulum endoplasma kasar atau mengembang bebas di sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang ketiga, yaitu badan Golgi. Badan Golgi bekerja sebagai pusat pengemasan. Disinilah protein dan lemak disortir, dimodifikasi, dan dikirim ke tempat yang dibutuhkan. Letaknya dekat dengan inti sel. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang keempat, yaitu lisosom. Lisosom adalah kantong berisi enzim pencerna. Tugasnya menghancurkan zat sisa, kuman, atau organel-organel rusak. Lisosom banyak ditemukan di sitoplasma sel hewan. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang kelima, yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu RE kasar dengan ribosom yang membantu membuat protein, dan RE halus yang membuat lipid serta membantu mendetoksifikasi. Letaknya membentang dari nukleus ke seluruh sitoplasma. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang keenam, yaitu sentrosom. Sentrosom berfungsi mengatur pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Organel ini biasanya berada dekat dengan inti sel, terutama pada sel hewan. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang ketujuh, yaitu pada sel tumbuhan terdapat vakuola besar. Fungsinya menyimpan air, cadangan makanan, pigmen, dan menjaga tekanan turgor. Letaknya mendominasi bagian tengah sel tumbuhan. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang kedelapan, yaitu plastida. Plastida, terutama kloroplas, berfungsi sebagai tempat fotosintesis karena mengandung klorofil. Letaknya tersebar di sitoplasma sel tumbuhan. Kita masuk ke organel sel yang kesembilan. Di tengah sel ada nukleus atau inti sel yang berperan sebagai pusat pengendali. Di dalamnya terdapat DNA dan RNA yang mengatur seluruh aktivitas sel. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang ke-10, yaitu pada sel tumbuhan terdapat dinding sel yang membungkus membran plasma. Fungsinya memberi bentuk tetap, melindungi, dan memperkuat sel. Selanjutnya, kita masuk ke organel sel yang ke-11, yaitu peroksisom. Peroksisom adalah kantong kecil berisi enzim oksidasi, berfungsi mencegah asam lemak dan menetralisirkan racun. Letaknya juga di sitoplasma. Kemudian kita masuk ke organel sel yang ke-12, yaitu membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pembatas dan pengatur keluar masuknya zat. Membran ini melapisi sel dan menjaga keseimbangan internal. Dan yang terakhir, organel sel yang ke-13, yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah bagian dari sitoskeleton. Bentuknya seperti tabung kecil yang menjaga bentuk sel, menjadi jalur transportasi, dan membantu pergerakan organel-organel. Semua organel ini bekerja sama membuat sel dapat tumbuh, berfungsi, dan bertahan hidup. Dan itulah tadi penjelasan singkat tentang organel-organel sel beserta fungsi dan letaknya. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin kagum dengan betapa teraturnya kehidupan di tingkat mikroskopis. Karena setiap organel punya peran penting. Tanpa mereka, sel dan kita tidak akan bisa hidup. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.